penerimaan suap bagi wartawan. Di dunia jurnalistik dilarang menerima amplop. Tidak salah dari satu pihak saja. Wartawan ini juga butuh uang sampingan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Media, senang sekali saya Khairunisa bisa berjumpa dengan teman-teman semua di acara talk show hari ini. Saat ini kita akan membahas sesuatu yang sensitif tapi penting juga untuk kita bahas, yaitu tentang penerimaan suap bagi wartawan nih. Nah ini kita berkecimpung sedikit ya di dunia jurnalistik. Saat ini kita sudah bersama dua narasumber yang kompeten. Di sebelah kanan saya ada Bang Mikael Franciscus dari Badan Hukum ya Bang. Dan di sebelah kiri saya ada Mbak Laisa Akila dari kontributor salah satu media pemerintahan yang ada di Riau seperti itu. Selamat datang ya Bang dan Mbak Laisa. Kita layangkan dulu pertanyaan untuk Mbak Laisa nih. Yang pertama, Mbak Laisa, kalau dalam praktik jurnalistik istilah amplop nih ya kan sering banget kita dengar, walaupun itu sesuatu yang ya mungkin sudah banyak lah orang yang tahu gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih pandangan Mbak Laisa sebagai kontributor wartawan yang pernah terjun langsung nih memberitakan hal-hal masalah-masalah yang ada di Riau khususnya terhadap penerimaan suap ini? Gimana tuh Mbak Laisa? Sebelumnya terima kasih ya Mbak Khairunisa sebagai host hari ini. Sebenarnya ya Mbak, dalam kode etik jurnalistik itu kita jelas disebutkan bahwa dilarang menerima suap, menerima ya apapun seperti amplop gitu kan. Karena suap itu sendiri bisa memengaruhi integritas kita sebagai wartawan dan juga independensi kita sebagai wartawan. Nah tapi nih kalau berdasarkan pengalaman saya di lapangan itu masih banyak yang seperti itu tuh, masih banyak. Gimana ya, ya mungkin berbeda ya kali konteksnya. Mungkin ada yang memberi itu mungkin sebagai uang transport dan segala macamnya gitu. Iya bahasanya. Gitu Iya, ya, uang transport. Seperti itu ya Mbak? Iya benar. Berarti masalah ini tuh bukan hanya soal uang yang mungkin sudah dinormalisasikan ya Mbak Laisa, tapi ini juga bisa mempengaruhi independensi seorang wartawan, bahkan juga integritas dari seorang wartawan seperti itu ya Mbak Laisa. Oke, benar. coba sekarang kita beralih ke Bang Mikael nih sebagai badan hukum yang sudah ada di tengah-tengah kita saat ini. Kalau secara hukum, bagaimana sih penerimaan suap oleh wartawan dipandang di mata hukum, Bang Mikael? Kalau menurut pandangan saya sebagai pengamat hukum ya, sebenarnya kalau suap menyuap itu tidak salah dari satu pihak saja. Kan yang menyuap kan juga salah. Betul Ya sekali. benar. Jadi tidak bisa disalahkan yang wartawan saja, tapi pihak yang memberikan harus juga tetap salah ya. juga. Jadi ada keuntungan bagi masing-masing kedua belah pihak. Kalau dari sisi wartawan memang kita tahu sendiri lah ya, pendapatan wartawan itu kan memang kecil. Benar, itu udah benar bukan sih. Rahasia, Iya. ini lagi ya, Bukan rahasia. media lagi. Itu benar tuh, masyarakat juga mengetahui itu. Jadi mungkin wartawan ini juga butuh uang sampingan kan. Jadi pihak yang mau membayar wartawan juga perlu juga berita yang bagus untuk dia. Iya. Jadi saling menguntungkan. Kalau sanksinya sendiri nih Bang Mikael, apakah ada sanksi sosial atau bahkan sanksi hukumnya sendiri, sanksi pidananya sendiri? Kalau dari sanksi sosial seperti apa itu Bang? Kalau sanksi sosialnya memang ada, atau sanksi moral juga ya. 3 kali teguran, sudah 3 kali teguran itu bakal ada pemecatan dari redaksi. Oh, dari medianya Dari sendiri? media. Oh, seperti itu. Berarti yang pertama yang kedua itu bersifat teguran gitu Iya. ya. Seperti itu. Lalu yang ketiganya pemberhentian atau pemecatan seperti itu. Oh, berarti ini juga hal yang cukup serius ya Mbak Laisa. Iya, Walaupun benar. sudah banyak yang dinormalisasikan di dunia jurnalistik seperti itu, tapi kalau kita menyikapi hal ini dengan serius, ternyata sanksi sosial yang kita dapat bagi wartawan. Selanjutnya nih kita kembali lagi ke Mbak Laisa sebagai kontributor. Nah Mbak Laisa, sebenarnya kalau yang seperti Mbak Laisa katakan tadi di lapangan waktu itu masih sering Mbak Laisa temukan. Saat ini nih Mbak Laisa, apakah masih ada nggak sih godaan untuk menerima suap di lapangan itu? Sebenarnya di lapangan itu masih terjadi, masih banyak godaan-godaan seperti itu. Ya seperti yang dikatakan Bang Mikael dari Badan Hukum tuh, karena wartawan itu gajinya bisa dibilang ya terbilang rendah Dengan gitu ya kan. keadaan ekonomi kita saat Iya ini ya. bener. Terus juga sebenarnya kalau menurut saya nih sebagai kontributor, suap itu boleh nggak sih? Karena gini, kita kan walaupun diberikan uang amplop atau uang transportasi itu, kita tetap memberitakan itu tuh secara objektif gitu, secara fakta gitu. Benar. Jadi kita tuh tidak menambah-nambahkan atau tidak mengurangi apa yang kita beritakan, walaupun kita tetap menerima itu gitu loh. Cuman apakah dari Bang Mikael Ini lumayan seru nih, lumayan cukup udah mulai panas nih kita ya. Dari Mbak Laisa itu mengatakan bahwa sebenarnya
suap yang diterima itu tidak mempengaruhi objektivitas dari berita karena tidak dikurangi dan tidak ditambah. Seperti itu. Tapi kalau menurut Bang Mikael nih gimana nih untuk kedepannya kalau kita sudah kita sudah membiasakan diri menerima suap, kedepannya bagaimana nih Bang Mikael? Kalau saat ini kan kita masih memberitakan secara objektif, secara fakta apa yang terjadi di lapangan ya. Menurut Bang Mikael kedepannya akan berdampak gak? Gitu? Ya kalau menurut saya ya, kalau memang di mana-mana suap itu memang tidak dibenarkan. Betul. Karena wartawan ini memang saya lihat dia kalau pergi kemana-mana kan memang butuh uang transport. Betul. Nah, jadi bagaimana kalau mereka tuh sadar dari penghasilan mereka harus dinaikkan dulu nih. Oh iya benar. Jadi mereka tidak ingin lagi menerima. Oke, berarti ini panggilan juga ya untuk media-media di luar sana. Kita memang memerlukan kesadaran dari wartawan itu sendiri. Tapi kita juga harus memperbaiki akarnya dulu nih, mengobati akarnya. Kita harus media-media tuh harus sebenarnya ya harus memberikan upah atau gaji kepada wartawan itu sesuai dengan apa yang mereka kerjakan seperti ekonomi itu. Yang saat ini seperti apa juga seperti itu ya. Tapi Bang Mikael kalau misalnya kita sudah menerima atau menormalisasikan suap nih kayak Mbak Laisa, awalnya kan kita memberitakan secara objektif, tapi jikalau kita sudah terbiasa menerima suap dari satu oknum, ketika dia ingin membuat satu berita yang mungkin sensitif akan menimbulkan permasalahan di publik nantinya atau mungkin bisa merugikan masyarakat bahkan, itu tuh menurut Bang Mikael akan berpengaruh gak gitu? Ya terpaksa lah. Kalau di barat dengan bahasa kita itu ya balas budi wartawan tersebut kepada benar-benar pihak yang ingin mau memesan berita tersebut karena dia telah banyak menerima amplop dari satu oknum itu tadi gitu ya. Oke. Berarti kalau Bang Mikael bawakan ke diri sendiri, jikalau kita sudah bergantung pada orang tadi, kita jadi merasa nggak enak hati lah begitu ya. Jadi kita mau tidak mau, secara sadar tidak sadar, kita akan membalas budi dengan memberitakan hal tersebut. Tapi Mbak Laisa, kalau Mbak Laisa sendiri itu kan akan mempengaruhi kualitas media ya, karena wartawan itu wajahnya adalah medianya itu sendiri. Kalau misalnya mereka sudah terkena nih, gimana menurut Mbak Laisa terhadap medianya itu tadi? Apakah masih akan dipercaya oleh publik atau bagaimana? Kita saja kalau misalnya ini kita memberitakan memuat ujaran kebencian, fitnah dan berita-berita buruk lainnya, otomatis masyarakat sendiri itu akan melihat, oh wartawan ini memberitakan berita yang seperti ini, jadinya kita itu sebagai masyarakat itu pasti akan berkurang nih kepercayaan kita kepada media, terutama kepada wartawan ini. Masyarakat itu pasti akan hafal wartawan ini merupakan dari media ini. Betul gitu sekali. Jadi itu pasti akan berdampak ya ke media itu. Pasti masyarakat siapapun itu tidak akan mempercayai apa berita yang akan dibuat lagi nih oleh media tersebut. Seperti itu. Berarti ini juga berdampak terhadap medianya itu langsung ya Mbak Laisa. Ini juga akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap satu media yang sudah memberitakan hal-hal yang tidak seharusnya diberitakan, mungkin pencemaran nama baik atau bahkan merugikan masyarakat itu sendiri seperti itu ya Mbak Laisa. Jadi Mbak Laisa, kalau menurut Mbak Laisa nih, bagaimana sebagai kontributor ya? Bagaimana sih seharusnya wartawan itu bersikap jika dihadapkan situasi ya seperti itu tadi? Yang menerima yang seperti itu ya. Kalau menurut saya, ketika ada momen seperti itu, mungkin bisa dari kita sendiri sebagai wartawan mengingat integritas kita dan juga independensi kita itu ini harus tolak. Walaupun nih kita sebagai wartawan capek, terus kita juga ngerasa kita butuh uang-uang seperti itu, tapi lebih baik kita memikirkan integritas kita sebagai wartawan gitu. Karena kepercayaan masyarakat adalah nomor satu. Benar banget. Jadi sebenarnya teman-teman, walaupun kita sebagai wartawan harus mengedepankan independensi dan integritas diri kita sebagai wartawan, kita juga harapkan nih pada media-media yang ada di Riau khususnya untuk ya memberikan upah atau gaji pada wartawan sesuai dengan apa yang sudah mereka kerjakan, dengan keadaan ekonomi kita saat ini seperti itu. Nah, karena dengan cara pencegahan itu tadi,
berarti itu adalah tanggung jawab bersama juga ya Mbak Iya, Laisa. Mulai benar. dari seperti yang Bang Mikael katakan, itu tuh bukan hanya dari penerima suap, tapi yang memberi suap juga Iya. itu harus kita perbaiki seperti itu ya. lagi seperti itu. Untuk teman-teman semua, tidak hanya dari wartawan tapi juga mungkin dari masyarakat, penerimaan suap itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan. Oke nih Bang Mikael dan Mbak Laisa, dari perbincangan kita hari ini kita bisa simpulkan ya bahwa penerimaan suap bagi wartawan melanggar kode etik jurnalistik dan merusak kepercayaan publik dan masyarakat tentunya. Oleh karena itu terima kasih kepada kedua narasumber hebat kita pada hari ini ya, atas insight yang sangat berharga, pembelajaran atau pengetahuan-pengetahuan baru yang sudah kita dapatkan hari ini. Semoga talk show ini bisa menjadi edukasi dan pengingat bagi kita untuk betapa pentingnya integritas dan independensi wartawan di dunia jurnalistik. Sekian dari kami bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.